Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya di channel saya di Ari Irwanto. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan 12 virus yang berbahaya di muka bumi ini. Jadi virus corona itu berapa ya? Nah, saksikan video saya. Tapi sebelumnya subscribe, like, dan share kepada teman karena sebagai bentuk informasi dan pengetahuan. Dan selamat menyaksikan. 12 virus paling berbahaya di muka bumi, lebih mematikan dari COVID-19 guys. Nah, berikut ini adalah 12 virus paling mematikan di muka bumi seperti dilansir dari Life Science. Yang pertama, Marburg. Laporan Badan Kesehatan Dunia WHO yang menyebutkan ditemukan kasus penyakit Marburg di Uganda. Virus yang paling berbahaya adalah virus Marburg. Para ilmuwan mengidentifikasi virus Marburg pada tahun 1967 ketika wabah kecil terjadi di antara para pekerja laboratorium di Jerman yang terpapar monyet-monyet terinfeksi yang diimpor dari Uganda. Virus ini ditularkan ke tubuh manusia dari jenis kelelawar pemakan buah yang bernama ilmiahnya Rhodesius aegyptiacus. Kelelawar ini disebut juga sebagai kelelawar Mesir pemakan buah. Cara penularan virus ini melalui cairan tubuh. Jika manusia terkena virus ini, dia akan terasa sakit dan nyeri otot. Dan selama 3 hari, manusia akan mengalami penyakit pencernaan, seperti mual, muntah, dan diare berat yang berlangsung hingga seminggu. Tingkat kematian dalam wabah pertama adalah 25%, tetapi lebih dari 80% pada wabah 1998-2000 di Republik Demokrat Kongo, serta pada wabah 2005 di Angola, menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Yang kedua, Ebola. Wabah Ebola pertama yang diketahui pada manusia menyerang secara serentak di Republik Sudan dan Republik Demokratik Kongo pada tahun 1976. Ebola menyebar melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh lain atau jaringan dari orang atau hewan yang terinfeksi. Ebola adalah penyakit akibat infeksi virus mematikan yang bisa menyebabkan demam, diare, serta pendarahan di dalam tubuh penderitanya. Hanya 10% penderita Ebola yang selamat dari infeksi virus ini. Ebola ditularkan lewat kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya, serta kontak langsung dari orang atau hewan yang terinfeksi. Gejala awal ini muncul dalam 2-21 hari setelah kontak dengan penderita. Seiring waktu, gejala yang dirasakan akan semakin parah, meliputi mata merah, sakit tenggorokan, sakit mah, mual dan muntah, diare, bisa disertai darah, berat badan turun drastis, keluar darah melalui mulut, hidung, mata, atau telinga. Ada 5 jenis virus Ebola, masing-masing dinamai menurut negara dan wilayah di Afrika. Zaire, Sudan, Otantai, Bundibugyo, dan Reston. Virus Zaire Ebola adalah virus yang paling mematikan dengan tingkat kematian 90%. Tiga, Rabies. Rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit infeksi akut pada sistem saraf mamalia, termasuk manusia, yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini sangat mematikan dan bersifat zoonotik atau menular dari hewan ke manusia. Penularan terjadi akibat partikel virus yang berada dalam air liur hewan terinfeksi berhasil masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan peka, misalnya melalui gigitan. Hewan yang menularkan rabies diantaranya anjing, kucing, kera, rakun, dan kelelawar. Lebih dari 99% kematian manusia akibat rabies disebabkan oleh gigitan anjing. Gejala, gangguan saraf dan kejang
Awal muncul umumnya 2 sampai 3 bulan pada manusia, 6 bulan pada hewan, dan kematian mencapai 59.000 per tahun dan lebih banyak terkena pada anak-anak. Virus ini menghancurkan otak jika tidak ditangani dengan segera. 100% akan mengalami kematian. 4. HIV. Ilustrasi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Virus ini adalah salah satu yang paling mematikan di zaman modern. Sejak pertama kali dikenalkan tahun 1980-an, lebih dari 35 juta orang meninggal karena terinfeksi virus ini. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan pertahanan terhadap infeksi dan sejumlah tipe kanker. Hampir dari setiap 25 orang dewasa di wilayah di Afrika positif HIV. Terhitung lebih dari 2/3 dari orang yang hidup dengan HIV di seluruh dunia. Penularan HIV terutama berasal dari kontak cairan tubuh seperti darah dan sperma melalui perilaku seksual dan penggunaan jarum suntik. Ada yang tahu guys orang ini? Dia adalah warga negara Italia yang menyebarkan virus HIV ke 30 wanita kencannya guys. Dan akhirnya dia dipenjara dengan hukuman 24 tahun. Oh gitu. Kasus cyanida mas bro. 5. Cacar. Penyakit cacar air atau dalam istilah medis disebut varicella adalah infeksi yang disebabkan virus varicella zoster. Penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Pada tahun 1980, Majelis Kesehatan Dunia menyatakan dunia bebas dari cacar. Tetapi sebelum itu, manusia berjuang melawan cacar selama ribuan tahun, dan penyakit ini membunuh sekitar 1 dari 3 orang yang terinfeksi. Tingkat kematian penyakit cacar jauh lebih tinggi pada populasi di luar Eropa. Sejarawan memperkirakan 90% populasi asli Amerika meninggal karena cacar yang dibawa oleh penjelajah Eropa. Pada abad ke-20 saja cacar telah menewaskan 30 juta orang guys. Enam. Hanta. Hantavirus pulmonary syndrome atau APS pertama kali mendapatkan perhatian luas di Amerika Serikat pada tahun 1993 ketika seorang lelaki muda Navajo yang sehat dan tunangannya yang tinggal di daerah Fort Carner, Amerika Serikat meninggal dalam beberapa hari karena sesak napas. Beberapa bulan kemudian, otoritas kesehatan mengisolasi antivirus dari tikus rusa yang tinggal di rumah salah satu orang yang terinfeksi. Lebih dari 600 orang di AS sekarang telah mengontrak APS dan 36% telah meninggal karena penyakit ini. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Virus ini tidak ditularkan dari satu orang ke orang lain, melainkan tertular penyakit ini dari paparan kotoran tikus yang terinfeksi. Sebelumnya antivirus yang berbeda telah menyebabkan wabah pada awal 1950-an selama Perang Korea. Menurut sebuah makalah di tahun 2010 dalam jurnal Clinical Microbiology Review, lebih dari 3.000 tentara terinfeksi dan sekitar 12% dari mereka tewas. 7. Virus Lassa.
Hemorrhagic virus akut yang pertama kali dideskripsikan tahun 1969 di kota Lhasa, Nigeria. Virus dapat menyebar dari siklus hewan pengerat seperti tikus ke manusia melalui berbagai rute. Penyebaran virus Lhasa pada manusia bisa melalui kontak dengan makanan, barang-barang rumah tangga yang terkontaminasi dengan air kencing, atau kotoran tikus atau cairan tubuh dari orang yang terinfeksi melalui saluran pernapasan dan saluran cerna, kulit yang luka atau selaput lendir ke bahan yang terinfeksi, kontak langsung, seksual, dan transplasental. Ada 1495 kasus terjadi dan 119 kematian yang dilaporkan terjadi di 19 negara di Afrika, guys. 8. DBD, demam berdarah. Virus Dengue pertama kali muncul pada tahun 1950-an di Filipina dan Thailand, dan sejak itu menyebar ke seluruh wilayah tropis dan subtropis di dunia. Hingga 40% dari populasi dunia sekarang tinggal di daerah di mana demam berdarah adalah endemik dan kemungkinan akan menyebar lebih jauh ketika dunia menghangat. Menurut WHO, dengue atau demam berdarah mengakibatkan 50 hingga 100 juta orang terjangkit per tahunnya, meskipun tingkat kematian untuk demam berdarah lebih rendah dari beberapa virus lainnya, yaitu sekitar 2,5%. Virus ini dapat menyebabkan penyakit seperti Ebola, dan kondisi itu memiliki tingkat kematian 20% jika tidak diobati. Virus untuk demam berdarah telah disetujui pada tahun 2019 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk digunakan pada anak-anak berusia 9-16 tahun yang tinggal di daerah di mana demam berdarah biasa terjadi dan dengan riwayat infeksi virus yang dikonfirmasi menurut CDC. 9. Rotavirus. Rotavirus adalah sebuah genus dari virus RNA untai ganda dalam famili Reoviridae. Rotavirus adalah penyebab paling sering dari penyakit diare di kalangan bayi dan anak-anak. Terdapat 9 spesies dari genus ini, yaitu A, B, C, D, E, F, G, A, dan I. Rotavirus A, spesies yang paling umum, menyebabkan lebih dari 90% infeksi rotavirus pada manusia. Virus ini ditularkan melalui jalur fekal oral. Virus ini juga menginfeksi dan merusak sel-sel yang melapisi usus halus dan menyebabkan gastroenteritis yang sering disebut sebagai flu perut, walaupun tidak berhubungan dengan influenza. Pada tahun 2013, rotavirus menyebabkan 37% kematian anak-anak akibat diare dan 215.000 kematian di seluruh dunia, dan hampir 2 juta lebih mengalami sakit parah. Sebagian besar dari kematian ini terjadi di negara-negara berkembang. 10. SARS-CoV. Virus yang menyebabkan sindrom pernapasan akut yang parah atau SARS pertama kali muncul pada tahun 2002 di provinsi Guangdong di Cina Selatan menurut WHO. Penyakit ini menyebabkan demam, menggigil dan sakit pada tubuh, dan seringkali berkembang menjadi pneumonia, suatu kondisi parah di mana paru-paru menjadi meradang dan terisi dengan nanah. SARS memiliki angka kematian
diperkirakan 9,6%, dan sampai sekarang belum memiliki pengobatan atau vaksin yang disetujui. WHO melaporkan jumlah kasus positif SARS di seluruh dunia mencapai 8.437 orang, dengan 813 dinyatakan meninggal dalam waktu 8 bulan sejak kasus pertama kali dilaporkan. Tercatat ada 8.096 orang dinyatakan positif mengidap SARS. 11. MERS. Virus yang menyebabkan sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS memicu wabah di Arab Saudi pada 2012 dan yang lain di Korea Selatan pada tahun 2015. Virus MERS milik keluarga virus yang sama dengan SARS-CoV dan kemungkinan berasal dari kelelawar. Penyakit itu menginfeksi unta sebelum menular ke manusia dan memicu demam, batuk, dan sesak napas pada orang yang terinfeksi. MERS sering berkembang menjadi pneumonia berat dan diperkirakan memiliki tingkat kematian antara 30% dan 40%, menjadikannya yang paling mematikan dari virus corona yang diketahui yang berpindah dari hewan ke manusia. Tercatat ada 2.494 kasus MERS yang dilaporkan di seluruh dunia dengan 858 kematian. WHO mengatakan infeksi MERS terjadi terutama dari kontak jarak dekat antara orang ke orang. Kendati angka penyebaran dan korban meninggal lebih kecil, namun tingkat kematian akibat MERS sangat tinggi, yaitu mencapai 34,45%. 12. Virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2, SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak napas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Dan data kasus tanggal 10 April 2020, 1,6 juta kasus, 376.106 sembuh, dan 102.659 meninggal di seluruh dunia. Gimana guys video saya? Pasti nambah ilmu pengetahuan kan? Nah, terima kasih ya udah nonton sampai habis, dan semoga menjadi informasi yang berguna bagi Anda. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, mohon dibantu like-nya, subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng untuk mengetahui video-video saya berikutnya. Dan juga jangan lupa komen tentang video saya ini atau kekurangan dari video saya akan insya Allah memperbaiki ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.